Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Muslimin yang saya banggakan, alhamdulillah kita dapat bersama kembali dalam pembelajaran jarak jauh, yang mana pada kali ini kita akan melakukan pembahasan soal PAT atau ulangan akhir semester yang ada pada lembar kerja siswa anak-anak. Yang kita bahas pada kali ini yaitu untuk yang IC bagian 2 dan bagian 3. Langsung saja. Yang pertama, anak-anak bisa dilihat LKS-nya halaman 95. Soal pertama, keunggulan letak geostrategis Indonesia berkaitan dengan letak Indonesia yang berada di antara dua benua, yakni keunggulan letak geostrategis Indonesia yaitu berada di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Indonesia mempunyai letak yang strategis karena Indonesia ini berada pada jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal perdagangan yang melakukan perdagangan internasional akan melewati perairan dari Indonesia. Untuk materinya anak-anak bisa dilihat LKS-nya halaman 12. Kedua, di seluruh dunia dalam memproduksi batu bara, Indonesia menempati peringkat kedua dari produksi terbesar batu bara di dunia. Soal ketiga, komoditas utama yang dihasilkan dari sektor perkebunan di Sulawesi adalah, jadi keunggulan ekonomi dari wilayah Sulawesi, yang mana di sini dari hasil perkebunan yaitu perkebunan kakao atau biji coklat. Perkebunan kakao yang ada di Sulawesi ini menjadi perkebunan kakao terbesar kedua di dunia. Anak-anak bisa dilihat materinya halaman 18. Soal keempat, AFTA atau ASEAN Free Trade Area dibentuk pada waktu KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada tahun 1992. Soal kelima, World Trade Organization atau WTO merupakan organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional, terbentuk sejak tahun 1994. Soal ke-6, guna menghadapi Belanda, Presiden Soekarno dan pihak sipil lainnya lebih pilih dengan cara diplomasi. Jadi untuk menghadapi Belanda yang datang setelah proklamasi kemerdekaan, ini ada dua cara, yaitu dengan cara diplomasi dan konfrontasi senjata. Namun yang dipilih oleh Presiden Soekarno itu adalah mengutamakan diplomasi atau perundingan. Diplomasi antara Indonesia dengan Belanda sering mengalami kegagalan dikarenakan Belanda mengingkari hasil keputusan dari diplomasi atau perundingan tersebut, sehingga setelah diplomasi nyatanya Belanda mengingkari dan terjadi konfrontasi senjata atau pertempuran. Soal ketujuh, Kabinet Hatta ini adalah kabinet sebelum pengakuan kedaulatan dari Belanda atau sebelum KMP, yang mana Kabinet Hatta ini menerapkan prinsip pemilihan anggota berdasarkan keahlian di bidangnya, yang biasa dikenal dengan jaken kabinet atau anggota menteri itu dipilih sesuai dengan bidangnya masing-masing atau keahlian masing-masing. Ini ada di LKS halaman 57. Soal ke-8, pelaksanaan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman atau rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pagesangan Timur nomor 56 Jakarta, yang asalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, namun di lapangan tersebut banyak tentara Jepang. Supaya tidak terjadi pertempuran dengan tentara Jepang, akhirnya dipindah di kediaman Insinyur Soekarno. Soal ke-9, tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI dikenal dengan Ritura.
Tiga tuntutan rakyat. Ini anak-anak bisa dilihat LKS-nya di halaman 78. Soal ke-10, Insinyur Soekarno menolak permintaan pemuda Indonesia tentang kata-kata teks proklamasi yang berapi-api. Jadi pemuda ini dalam perumusan teks proklamasi ingin menambahkan kata berapi-api, namun ditolak oleh Insinyur Soekarno dengan alasan akan terjadi konflik dengan tentara Jepang di Indonesia. Dilanjutkan untuk bagian ketiga. Soal pertama, jelaskan pengertian dari pasar bebas. Pasar bebas adalah suatu pasar di mana penjual dan pembeli bebas penuh dalam memutuskan perdagangan dan bisnisnya. Ada sedikit perbedaan antara perdagangan bebas dengan pasar bebas. Kalau perdagangan bebas, ini di mana situ ada aturan perdagangan tersebut itu dihilangkan. Seperti antar negara yang melakukan perdagangan bebas, aturan-aturan dalam perdagangan tersebut ditiadakan. Sedangkan pasar bebas, pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, sehingga di sini antara penjual dan pembeli bebas dengan sepenuhnya untuk memutuskan perdagangan dan bisnisnya. Soal kedua, sebutkan bentuk kerjasama MEA. Kerjasama MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini jawabannya ada di LKS anak halaman 22. Kerjasamanya yaitu pengembangan pada sumber daya manusia dan adanya peningkatan kapasitas, pengakuan terkait kualifikasi profesional, konsultasi yang lebih dekat terhadap kebijakan makro, keuangan, dan ekonomi, memiliki langkah-langkah dalam pembiayaan perdagangan. Anak-anak bisa dilihat sendiri materinya di halaman 22 dan diisikan pada soal tersebut. Soal ketiga, identifikasikanlah anggota yang tergabung dalam AFTA, ASEAN Free Trade Area, dari awal sampai tahun 1999. Jawabannya ada di LKS halaman 23, yang mana AFTA ini asalnya didirikan oleh 6 negara yaitu Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura. Kemudian bertambah Vietnam pada tahun 95, kemudian Laos dan Myanmar bergabung pada tahun 97, dan Kamboja pada tahun 1999. Mungkin kalau saat ini sudah mencapai 11 negara, yaitu dengan tambahan Timor Leste. Soal keempat, apa pilar utama MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015? Anak-anak dilihat pada tujuan MEA, di situ ada pilar dari MEA halaman 22 sampai 23. Yang mana isinya 1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global. Soal kelima, bagaimana kebijakan luar negeri pada awal pemerintahan Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada awal pemerintahan Presiden Soeharto, dalam kebijakan luar negerinya yaitu pertama memperbaiki hubungan dengan Malaysia. Itu pada masa Presiden Soekarno ini terjadi ketegangan antara Indonesia dan Malaysia karena Malaysia yang diterima menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, sehingga Indonesia melakukan protes terhadap PBB dan akhirnya Indonesia keluar dari PBB.
Setelah itu ketika masa Presiden Soeharto, maka memperbaiki hubungan dengan Malaysia dan Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Ini anak-anak materinya dilihat di halaman 80. Soal ke-6, apa tujuan pelaksanaan pelita ke-6? Jawabannya ada di LKS halaman 82, yaitu pelita ke-6 isinya menitik beratkan pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Ini adalah program yang dilaksanakan pada masa Presiden Soeharto. 7. Siapa mahasiswa yang menjadi korban dalam tragedi Trisakti? Tragedi Trisakti adalah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa menuntut mundurnya Presiden Soeharto dalam peristiwa ini. 4 mahasiswa meninggal, yaitu Elang Mulia, Heri Hartanto, Hendriawan, dan Hafidz Royan. Ini terjadi pada tahun 1998. Soal ke-8, apa tujuan gerakan reformasi? Jadi tuntutan dari mahasiswa yang menuntut untuk reformasi, tujuannya yaitu memperbaiki kehidupan masyarakat, baik dalam bidang politik, sosial, hukum, maupun ekonomi, yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu pada masa Orde Baru, masyarakat tidak bebas dalam menyampaikan aspirasinya dan sangat-sangat dibatasi dalam hal berpolitik, dan juga hukum yang tidak bisa dijalankan sepenuhnya. Kemudian ekonomi yang mengalami krisis, dan juga pemerintahan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ini yang menjadi dasar gerakan reformasi. Soal ke-9, mengapa sistem Alibaba gagal memperbaiki perekonomian Indonesia? Karena pengusaha pribumi kurang cakap dan berpengalaman dalam mengelola sumber ekonomi. Soal terakhir, apa alasan kelompok muda memilih Rengas Dengklok untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Hatta, yaitu peristiwa sebelum terjadinya proklamasi? Terjadi perdebatan antara kelompok muda dengan kelompok tua dalam pelaksanaan proklamasi, yang mana Insinyur Soekarno dan Hatta yang awalnya enggan untuk melakukan proklamasi, kemudian oleh kelompok muda diculik atau diamankan di Rengas Dengklok. Alasannya memilih tempat Rengas Dengklok, yaitu Rengas Dengklok tempatnya terpencil, lebih mudah dalam pengawasan terhadap tentara Jepang yang akan masuk ke Rengas Dengklok. Itu tadi jawaban dari soal ulangan akhir semester. Anak bisa diisikan di LKS-nya masing-masing dan dipelajari. Sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.